Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Alhamdulillah, teman-teman, ya pada siang hari ini kita dalam agenda untuk dalam perkuliahan ya, mata kuliah sensor gitu ya. Jadi dalam perkuliahan ini ya, kurang lebih nanti akan ada beberapa agenda ya yang nanti kita akan lanjutkan ya. Tapi terlebih dahulu kita akan mulai kegiatan kita ini dengan pembacaan doa. Baik, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan ini, agar perkuliahan kita diberikan kelancaran, marilah kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa mulai. Oke, selesai. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi kita ya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Oke, gimana? Untuk share screen-nya apakah sudah terlihat? Sudah, Bapak. Oke, baik. Sudah terlihat ya. Baik, langsung saja ya. Jadi pada siang hari ini ya, kita akan melanjutkan materi kita di materi yang kelima, yaitu mengenai force sensor. Ya. Jadi force sensor ini seperti halnya ya instrumen sensor pada umumnya, ya tugas pokok sensor di sini adalah bagaimana sensor ini memiliki fungsi ya untuk mengkonversi sebuah besaran fisik menjadi besaran listrik gitu ya. Baik itu dalam bentuk energi listrik maupun dalam bentuk besaran listrik. Besaran listrik kemarin yang sudah kita pelajari bisa berbentuk resistansi, kapasitansi maupun induktasi. Nah, dalam hal ini ya, force sensor ini sebagaimana yang terlihat ya, terus bagaimana yang sudah kita ketahui bahwa force itu berarti gaya. Gitu ya. Jadi sensor gaya. Nanti kan kita lihat ya, seperti apa ya sensor gaya ini bekerja ya, kemudian bagaimana prinsip kerjanya, kemudian bagaimana implementasi ya force sensor ini dalam sistem kontrol industri, gitu. Sehingga kita bisa memahami ya seperti apa fungsi detail dan karakteristik dari force sensor tersebut. Gitu ya. Jadi untuk materi yang kemarin ya, materi yang sebelumnya kita sudah bahas ya beberapa poin ya, pendahulu dari materi force sensor ini, yaitu berkaitan dengan pressure sensor. Jadi pressure sensor yang sudah kita pelajari kemarin, ternyata berbagai macam jenisnya gitu ya, dimana pressure sensor ini dengan segala sifat dan identitasnya ya, itu kemarin sudah kita kupas tuntas, bahkan sudah kita kerjakan ya dalam bentuk sebuah proyek. Kira-kira masih ada yang ingat seperti apa sih yang dimaksud dengan pressure sensor itu seperti apa? Ada yang mau mengungkapkan pendapatnya untuk yang dimaksud dengan pressure sensor seperti apa? Monggo Mas Khairul Marjan. Sesuai dengan yang dijelaskan materi kemarin, pressure sensor adalah sebuah komponen elektronika yang berfungsi sebagai konversi besaran DC menjadi besaran listrik. Nah, besaran ini berasal dari fluida. Fluida tersebut ini berasal dari gas maupun cair. Baik, baik. Terima kasih Mas Khairul Marjan ya. Jadi sesuai yang dijelaskan oleh Mas Khairul Marjan tadi bahwa pressure sensor ini adalah merupakan sebuah instrumen sensor juga gitu ya, dimana sesuai dengan istilah yang digunakan pressure ya, berarti itu adalah merupakan tekanan. Yang kita pelajari kemarin, tekanan yang dimaksud ini adalah berupa tekanan yang berasal dari fluida gitu ya. Jadi fluida di sini yang kita deteksi ya, seperti apa tekanannya ya, dimana fluida yang kita sudah bahas kemarin ya, yaitu berkaitan dengan fluida cair dan fluida gas gitu ya. Dalam hal ini kita pergunakan dua buah konfigurasi ya dari pressure sensornya. Yang pertama adalah secara konfigurasi Bourdon tube ya. Kemudian yang kedua adalah dengan konfigurasi manifold absolute pressure sensor. Dimana kemarin kita sudah implementasikan dua buah instrumen sensor ini ke dalam bentuk project gitu ya. Nah, jadi harapannya adalah teman-teman bisa lebih memahami seperti apa ya penggunaan atau implementasi dari sensor-sensor yang sudah kita kenali ya ke dalam sistem kontrol industri ya, sehingga kita bisa mengerti ya fungsi dan karakteristik dari sensor-sensor tersebut. Gitu. Oke, nah, kemudian untuk materi force sensor ini ya kita akan bahas ya dua poin diantaranya. Yang pertama adalah karakteristik dari sensor gaya ya, kemudian yang kedua adalah strain gauge. Nah, tentunya kita perlu mengenal ya seperti apa karakteristik dari sebuah force sensor agar kita bisa menempatkan ya atau menggunakan atau mengimplementasikan ya sensor gaya ini sesuai dengan karakteristik dan fungsinya. Kemudian yang kedua adalah strain gauge. Jadi kita akan belajar gitu ya seperti apa strain gauge ini, bagaimanakah cara kerjanya ya,
kemudian seperti apa instrumentasinya, apakah dia butuh rangkaian instrumentasi khusus, sehingga di sini harapannya ya kita bisa bukan hanya sekedar kenal terhadap istilah-istilah sensor ini, namun kita juga bisa ya memanfaatkan dan mengintegrasikan ya dengan sistem secara tepat dan sesuai gitu ya tentunya. Oleh karena itu tujuan ya perkuliahan pada siang hari ini adalah agar kita semua ya mahasiswa di sini mampu mengenal karakteristik dari sebuah sensor mekanik. Yang kita pelajari dari kemarin adalah merupakan sebuah sensor mekanik gitu ya, baik itu force sensor maupun pressure sensor. Itu adalah sensor mekanik. Kenapa sensor mekanik ya? Karena sensor-sensor ini berkorelasi gitu ya, berkorelasi dengan sebuah sistem mekanik gitu ya. Oleh karena itu di sini kita dari materi perkuliahan ini diharapkan teman-teman bisa mengenal ya secara tepat ya, secara maksimal bagaimana karakteristik dan fungsi-fungsi dari sensor mekanik. Yang dalam hal ini adalah force sensor dan pressure sensor. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan sensor mekanik dalam sistem kontrol elektronika industri gitu ya. Karena nantinya kita akan berada dalam sebuah implementasi dalam industri ya. Oleh karena itu kita harus bisa mengenal gitu ya. Kita menempatkan instrumen-instrumen sesuai dengan kebutuhan dari sebuah sistem kontrol industri. Jadi harapannya adalah dengan kita mempelajari ya dengan cermat ya seperti apa karakteristik dari force sensor itu, maka kita akan mampu mengalokasikan sistem sensor ini ke dalam sistem kontrol elektronika industri. Oke, kemudian langsung kita masuk ke dalam pembahasannya ya. Seperti apa force sensor itu gitu ya. Jadi force ini adalah merupakan besaran gaya. Besaran gaya ini sudah pernah ya kita bahas ya, atau pernah teman-teman pelajari pada saat di mata kuliah awal ya, mata kuliah semester awal, yaitu mata kuliah fisika 1, fisika 2 ya. Dimana di sini harusnya kita sudah mengenal ya dengan fase. Seperti apa yang dimaksud dengan gaya itu sendiri. Kira-kira dari materi-materi yang lalu, kira-kira masih ada yang ingat nggak ya? Kira-kira seperti apa yang dimaksud dengan force itu sendiri atau gaya itu sendiri seperti apa kira-kira? Mungkin masih ada yang mengingat materi-materi fisika dulu, seperti apa kita mendefinisikan sebuah gaya ini? Jadi apa yang dimaksud dengan gaya ini? Oke, baik. Siapa ini, Mas? Mas Ma'ruf. Mas Ma'ruf ya. Monggo Mas Ma'ruf. Apa yang dimaksud dengan gaya, Mas Ma'ruf? Gaya merupakan suatu interaksi yang dapat menyebabkan sebuah benda yang bermassa mengalami perubahan gerak maupun arah. Oke, baik. Nah, jadi gaya di sini sudah dijelaskan oleh Mas Ma'ruf tadi adalah berupa sebuah interaksi gitu ya. Jadi karena interaksi tentunya ada kontak gitu ya. Jadi kontak antara sebuah benda ya, objek ya, dengan sumber gaya gitu, sehingga menyebabkan gaya ini benda ini menjadi bergerak ya. Semula diam karena dia mendapatkan gaya, maka dia menjadi bergerak. Nah, force sensor ya sesuai dengan definisinya merupakan sensor yang tujuannya adalah untuk mendeteksi gitu ya, berapa besaran gaya yang diterima oleh sebuah objek gitu ya. Nah, di sini kita bisa definisikan bahwa force sensor ini adalah sebuah komponen yang mampu mendeteksi besaran tarikan atau regangan secara mekanik ya, yang diaplikasikan pada sensor. Di mana sensor ini ditempatkan pada sebuah objek gitu ya. Jadi bentuk dari force sensor itu adalah contohnya adalah strain gauge. Jadi di sini kita paham bahwa ternyata strain gauge itu adalah salah satu jenis dari force sensor ya. Jadi force sensor itu dikonfigurasikan dalam bentuk strain gauge. Jadi strain ini kan berarti tarikan gitu. Strain gauge. Jadi sebuah sensor yang sensitif terhadap tarikan. Strain gauge sensor gitu. Jadi force sensor contohnya ya di sini ya kita gunakan konfigurasi strain gauge sensor. Seperti apa strain gauge sensor ini ya? Coba kita lihat. Jadi strain gauge sensor adalah sebuah sensor yang merupakan ya basicnya strain gauge sensor ini merupakan sebuah sensor resistansi. Jadi sensor resistansi, sensor yang mengalami perubahan besaran resistansi pada saat dia dikenai sebuah gaya gitu ya. Di mana gaya di sini dapat berarti sebagai sebuah pergeseran mekanis gitu ya. Karena gaya ini menyebabkan adanya pergerakan pada sebuah objek atau benda gitu ya. Nah, jadi perubahan mekanis ini dideteksi dengan perubahan resistansi pada sensor. Jadi strain gauge ini kalau misalnya kita lihat konstruksinya, ya dia dibuat dari sebuah foil gitu ya, atau dibuat dari sebuah kawat yang tentunya diameternya ya, jangan kita bayangkan ya bahwa yang disebut dengan kawat itu merupakan sesuatu yang ukurannya besar gitu ya, seperti kawat
pada bangunan itu ya. Nah, namun pada dasarnya strain gate ini adalah kawat atau foil yang ukurannya sangat kecil gitu. Bahkan dia tersusun dari sebuah yang bahan ya, material yang kita sebut dengan material karbon konduktor gitu ya. Nah, jadi material serat karbon konduktor di sini merupakan sebuah material yang material konduktor ya, yang sifatnya dia dengan ukuran yang sangat kecil dan memiliki flexibility gitu ya. Memiliki sebuah kelenturan gitu. Nah, sehingga dengan adanya kelenturan ini memungkinkan strain gate ini untuk mengalami perubahan panjang atau perubahan penampang yang berdasarkan pada tarikan atau regangan yang diimplementasikan pada sensor tersebut gitu ya. Nah, jadi kawat di sini bukan kawat yang besar ya, namun kawat di sini lebih kepada kawat karbon konduktor gitu ya. Yang tentunya kalau misalnya kita lihat strain gate ini bentuknya sama seperti hampir mirip seperti stiker gitu ya. Sangat kecil sekali, sangat tipis sekali gitu ya. Dan itu merupakan perkembangan dari teknologi pada mikroelektronik gitu ya, di mana barang-barang elektronik sekarang ya mengalami pengurangan secara dimensi, ditandai dengan adanya ya teknologi mikro gitu ya, di mana menyebabkan perangkat elektronika itu ya, termasuk ada perangkat elektronik secara mekanik ya, mekanik elektronik itu ya semua sudah dalam bentuk integrated IC gitu ya. Salah satunya adalah strain gate ini gitu ya, di mana sistem mekanis namun dia berada dalam ukuran yang mikro gitu ya, yang sangat kecil gitu ya. Oke, jadi seperti itulah bagaimana karakteristik dari strain gate sensor. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari strain gate gitu ya. Jadi strain gate ini karena gaya itu yang kita kenal ya, gaya yang kita kenal itu adalah merupakan sebuah besaran vektor gitu ya. Jadi yang disebut besaran vektor itu bukan hanya punya nilai gitu ya, namun besaran vektor ini juga merupakan sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah gitu ya. Jadi bukan hanya value, tapi juga ada direction. Jadi ada arah yang menunjukkan menjadi salah satu indikator dari besaran variabel tersebut gitu ya. Oleh karena itu arah datangnya gaya menjadi sebuah penentu gitu ya, penentu dari besar total gaya yang dideteksi oleh sebuah sensor gitu ya. Dalam hal ini ya, sensor strain gate ini hanya bisa mendeteksi gaya yang arahnya adalah sejajar gitu ya, sejajar di sini ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dalam gambar yang tampak ini ya, bahwa tension causes resistance increase gitu. Jadi pada saat dia diberikan sebuah tension ya, diberikan sebuah tarikan, maka itu akan meningkatkan resistansinya. Namun arah tarikannya kita lihat ya, dia arah tarikannya adalah arah tarikan yang sejajar, gitu, sejajar dengan sensor. Gitu. Kemudian compression causes resistance decrease. Gitu. Jadi adanya pemampatan gitu ya. Kemudian adanya compression di sini ya, atau pemampatan ya, atau pengurangan bentuk ya, menyebabkan berkurangnya resistansi. Gitu. Jadi kita lihat ya bentuk dari kemana ya, atau dari arah mana datangnya gaya yang diimplementasikan pada sensor strain gate gitu ya. Sebaliknya, kalau strain gate ini diberikan gaya yang sifatnya lateral ya, jadi lateral force ya, maka gates insensitive gitu ya. Jadi tidak sensitif atau insensitif ya, atau tidak sensitif ya, tidak bisa mendeteksi gaya yang datangnya itu adalah tegak lurus gitu ya dengan arah sensor gitu ya, dengan posisi sensor gitu ya. Jadi harus dia yang sejajar dengan posisi sensor strain gate ini gitu ya. Kemudian bagaimana Pak kalau saya punya gaya yang datangnya itu ada dari beberapa posisi, maka tentunya butuh yang namanya konfigurasi atau instrumentasi tambahan gitu ya. Oke. Oleh karena itu di sini kita lihat ya dengan bentuk spiral ya yang sangat kecil ini sekali ya, yang sangat kecil ini ya dengan menggunakan serat karbon tadi ya. Nah, di sini didapatkan kita bisa punya titik untuk bisa mengambil pengukuran resistansi ya di antara dua titik ini gitu ya. Nah, jadi seperti apa perubahan resistansinya? Nah, di mana kalau misalnya kita petakan ya dalam bentuk persamaan ya, nah, maka kita dapatkan faktor gauge ya, atau K di sini adalah perbandingan dari perubahan panjang dibandingkan dengan perubahan tahanan gitu ya. Jadi delta R per R dibagi dengan delta R per L gitu ya. Jadi perubahan panjang dibandingkan dengan perubahan tahanan gitu. Jadi tahanan merupakan hasil dari deteksi dari strain gate ini adalah rasio ya dari perubahan resistansi dan perubahan panjang atau penampang dari sensor gitu. Oke.
Oke, kemudian bagaimana untuk rangkaian instrumentasinya? Karena kita lihat tadi strain gauge sensor ini dia menggunakan sebuah dimensi yang sangat kecil sekali. Karena dimensinya sangat kecil, tentunya perubahan restansinya ya kita juga tidak bisa mengharapkan bahwa akan ada perubahan nilai yang sangat besar ya. Sehingga perubahan restansi yang dihasilkan oleh strain gauge ini sangat kecil sekali gitu ya. Oleh karena dia sangat kecil ya, maka kita harus menggunakan rangkaian pendeteksi perubahan restansi yang sangat sensitif gitu ya. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode jembatan Wheatstone gitu ya, yang sudah kita pelajari di rangkaian RL1 gitu ya. Nah, jadi di rangkaian listrik ya, di materi rangkaian listrik ya, kita sudah dapatkan bahwa ini adalah merupakan konfigurasi strain gauge gitu ya. Nah, jadi strain gauge yang sudah kita bahas di awal tadi ya. Jadi dengan arah direction strain-nya ya, termasuk di sini ada titik untuk mengambil gaya. Nah, jadi strain gauge ini kita koneksikan ke dalam sebuah rangkaian instrumentasi jembatan Wheatstone. Ya. Nah, jadi kita letakkan ya salah satu resistor kita ganti dengan kita substitusi dengan sensor gitu ya. Sehingga besaran perubahan restansi dari sensor ini akan mampu dideteksi pada saat kondisi strain jembatan Wheatstone ini berada dalam keadaan yang tidak seimbang. Jadi kalau tidak seimbang, maka VG di sini akan tidak sama dengan 0 ya. Dia mengindikasikan bahwa adanya ketidaksesuaian nilai restansi yang ditunjukkan dengan atau yang di sini bisa kita terjemahkan bahwa strain gauge ini sedang mendeteksi besaran gaya tertentu. Oleh karena itu di sini alternatif instrumentasi untuk rangkaian strain gauge di sini adalah dengan menggunakan sebuah konfigurasi jembatan Wheatstone gitu ya. Kemudian teorema jembatan Wheatstone itu ya kalau misalnya kita lihat dia berlaku prinsip keseimbangan gitu ya. Bahwa R1 dikalikan Rx ya. Kita lihat resistor yang saling berseberangan itu sama dengan R2 dikalikan R3 atau restansi yang saling berseberangan di sini kalau misalnya kita lihat akan membentuk sebuah keseimbangan gitu ya. Jadi dalam kondisi yang setara maka didapatkan persamaan yang setara seperti ini gitu ya. Dalam kondisi ini bisa kita analogikan bahwa Rx ya atau R sensor ini sedang tidak dalam proses mendeteksi besaran gaya gitu ya. Jadi pada saat dia mendeteksi besaran gaya maka menyebabkan kondisi jembatan Wheatstone ini menjadi tidak seimbang gitu ya. Nah, jadi karena tidak seimbang maka di sini akan terjadi pergeseran nilai tegangan ya yang awalnya di posisi 0 ya, 0 volt ya. Pada saat ada gaya di sini strain gauge mengalami perubahan panjang ya, maka menyebabkan adanya perubahan nilai tegangan ya, di titik AB ini ya. Nah, yang menyebabkan di sini terjadi pergeseran nilai besaran tegangan. Yang di sini bisa kita indikasikan bahwa sensor sedang mendeteksi adanya perubahan besaran gaya. Jadi untuk resume ya atau kesimpulan dari materi kita mengenai force sensor ini sendiri adalah yang pertama ya. Yang pertama, ya, force sensor di sini merupakan sensor mekanik gitu ya. Nah, sudah kita bahas tadi berupa bahwa dari segi konfigurasinya menunjukkan bahwa pure mekanik gitu ya. Nah, force sensor ini karena dia langsung berhubungan dengan besaran gaya gitu ya. Di mana di sini memiliki fungsi ya, melakukan pemetaan gaya dalam bentuk besaran listrik. Nah, jadi force sensor ini peran utamanya adalah sebagai konverter ya dari besaran gaya menjadi sebuah besaran listrik, di mana gaya di sini gaya itu sendiri ya adalah sebuah tarikan atau dorongan yang berbentuk ya atau berkorelasi dengan sistem mekanis gitu ya. Jadi adanya kontak antara sumber gaya dengan instrumentasi deteksi gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, karakterisasi dari instrumentasi rangkaian sensor strain gauge diperlukan untuk mendapatkan respon sensor yang akurat gitu ya. Jadi kalau jika kita menginginkan ya respon sensor yang optimal ya, yang presisi ya, maka kita juga harus mempersiapkan rangkaian instrumentasi yang sesuai gitu ya. Nah, jika kita salah menerapkan rangkaian instrumentasi, maka respon sensor ini tidak akan bisa kita eksploitasi dengan maksimal gitu ya. Nah, oleh karena itu di sini kita harus cermat gitu ya dalam menentukan jenis rangkaian instrumentasi apa yang kita butuhkan ya. Tentunya dengan mengamati respon output dari sensor tersebut gitu ya. Dalam hal ini adalah sensor strain gauge dia memiliki respon output berupa restansi yang sangat kecil ya. Oleh karena itu tadi kita menggunakan jembatan Wheatstone gitu ya sebagai rangkaian instrumentasi gitu. Oke, baik.
Nah, ini mungkin untuk materi kita hari ini ya. Oke, jadi di situ ya untuk pembahasan kita tentang force sensor, baik itu dari karakteristik maupun dari rangkaian instrumentasinya. Gitu ya. Jadi dari sini kita harapkan bahwa teman-teman di sini bisa memahami gitu ya, seperti apa karakteristik dari force sensor, kemudian bagaimana kita menggunakannya termasuk kebutuhan rangkaian instrumentasi yang perlu kita persiapkan pada saat kita menggunakan sensor tersebut. Oke, mungkin itu barangkali ada yang didiskusikan untuk materi mengenai force sensor ini. Monggo, silakan. Izin bertanya, Pak. Oke, Saya Mas monggo, Mas Fauzan. Fauzan. Monggo, silakan Jadi, Mas Fauzan. pertanyaan saya seperti ini, Pak. Jenis karakteristik gaya seperti apa yang dapat dideteksi oleh force sensor, Pak? Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzan. Ini pertanyaan dari Mas Fauzan ya. Jenis karakteristik gaya apa yang bisa dideteksi oleh force sensor gitu. Nah, tentunya kita melihat gaya ini kan ada banyak Pak ya. Ada gaya gravitasi ya. Ada gaya gesek ya. Kemudian dan berbagai jenis macam apa ya bentuk gaya gitu ya. Itu di dalam fisika itu ya. Kita mengenal berbagai macam variasi dari gaya tergantung pada sumber gayanya gitu. Gaya magnet juga ya, itu termasuk sumber gaya ya. Kemudian bagaimana kita melihat gaya yang paling sensitif gitu atau paling mampu dideteksi oleh sebuah instrumen force sensor gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat dari konstruksi force sensor itu sendiri, kalau kita kembali ya, kalau kita kembali ke sini bahwa force sensor itu sensitif terhadap gaya yang datangnya atau sifatnya itu ya arahnya itu searah ya dengan posisi dari sensor. Oleh karena itu di sini pada saat kita menentukan gaya apa yang spesifik terhadap strain gauge sensor ya, maka yang pertama ya sumber gaya harus kontak dengan sensor gitu ya. Jadi kalau sumber gayanya harus kontak, berarti ya harus ada sistem mekanis yang mempertemukan permukaan dari sumber gaya dan sensor ini gitu ya. Bisa jadi contohnya apa Pak? Contohnya seperti gaya gesek gitu ya. Contohnya seperti gaya berat gitu ya. Di mana pada saat kita mendeteksi jenis gaya yang seperti itu, maka akan ada sentuhan gitu ya antara sensor dengan sumber gaya gitu ya. Oleh karena itu di sini untuk menentukan gaya apa yang sesuai, maka kita harus mencari sumber gaya yang di situ antara gaya dan sumbernya itu terjadi sebuah kontak gitu ya. Salah satunya adalah gaya gesek atau gaya berat gitu ya. Gaya gravitasi misalnya ya. Gaya gravitasi berat ya. Pada saat kita melakukan pengukuran berat objek, maka secara tidak langsung ya gaya gravitasi yang bekerja pada objek itu teralokasikan atau terdistribusikan kepada sensor gitu ya. Jadi di sini kita tentunya kalau misalnya kita pernah lihat ya keterbatasan dari strain gauge ini memang dia terbatas untuk satu arah gaya saja gitu ya. Jadi bagaimana biar dia bisa berfungsi lebih banyak, maka dia perlu yang namanya konfigurasi tambahan. Itulah yang akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Bagaimana konfigurasi tambahan dari strain gauge sehingga dia bisa mampu untuk digunakan sebagai detektor gaya yang memiliki jangkauan atau variasi gaya yang lebih luas gitu ya. Jadi variabel gaya yang lebih luas gitu ya. Kurang lebih seperti itu Mas Fauzan. Oke, mungkin. Oke, baik. Terima kasih Mas Fauzan pertanyaannya. Kemudian ada pertanyaan yang lain terkait dengan strain gauge sensor? Monggo, silakan. Izin bertanya, Pak. Ya, baik, silakan Mbak Faidatul. Tadi kan menjelaskan tentang strain gauge yang kan digunakan untuk mendeteksi mengukur tekanan gaya. Oke. Dan yang saya tahu itu load cell juga itu untuk mendeteksi tekanan atau berat benda juga. Nah, perbedaan dari strain gauge dan load cell itu apa ya, Pak? Oke, baik. Pertanyaan yang bagus ya dari Pak Faidatul ya. Bagaimana Pak? Di sini saya membaca referensi bahwa ada konfigurasi sensor gaya yang disebut dengan load cell gitu ya. Nah, jadi sebenarnya ya strain gauge dan load cell ini adalah sebuah sensor ya yang memiliki kemiripan secara karakteristik. Karena apa ya? Karena load cell ini disusun dari konfigurasi strain gauge gitu ya. Jadi pada saat kita lihat tadi ya yang sudah kita bahas pada pertanyaan yang sebelumnya ya. Jadi dia hanya bisa mendeteksi gaya yang arah datangnya hanya satu arah saja gitu. Bagaimana kalau lebih dari satu arah ya? Maka di sini perlu konfigurasi tambahan. Konfigurasi tambahan itulah yang dinamakan sebagai load cell gitu ya.
Nah, jadi load cell ini pada saat strain gate dikonfigurasi, ada konfigurasi yang lebih dari satu strain gate, nah, kemudian dia ditempatkan dalam sebuah batang gaya. Itulah yang disebut dengan load cell. Nah, itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang ya. Bagus sekali pertanyaannya. Mudah-mudahan dengan adanya pembahasan mengenai istilah load cell ini ya, nantinya teman-teman bisa mulai mencari referensi ya, atau teori-teori atau referensi terkait dengan load cell ini. Sehingga pekan depan kita bisa banyak ya bahan diskusi mengenai load cell dan strain gate ini. Lebih seperti itu Mbak Faidatul. Oke, apakah sudah jelas atau ada tambahan Mbak Faidatul? Sudah jelas, Pak. Oke, baik. Jadi untuk project ya, pekan depan ya, di sini saya sudah siapkan ya beberapa tugas untuk teman-teman ya, di mana dari tugas 5 ini ya, nah yang di poin poin 1 ya, kita di sini diminta untuk mengaplikasikan gitu, mengaplikasikan sensor gaya atau strain gate ke dalam ya konfigurasi closed loop gitu. Jadi kita sudah tahu ya di mata kuliah sistem pengaturan. Ya. Oke, lanjut. Oke, jadi dalam mata kuliah sistem pengaturan ya, kita sudah pernah ya mendapatkan konfigurasi closed loop dan open loop. Nah, di sini kita harus bisa membedakan gitu ya. Kapan sebuah sistem itu disebut open loop dan kapan itu disebut sebagai closed loop gitu ya. Nah, yang kita gunakan di sini adalah closed loop system ya untuk aplikasi dari sensor strain gate. Jadi teman-teman diminta untuk mendesain ya. Seperti apa closed loop system yang di dalamnya di sini melibatkan instrumen sensor gaya atau strain gate di sini ya. Kemudian di poin kedua, teman-teman diminta untuk menuliskan ya prinsip kerja dari desain yang sudah dibuat gitu ya. Di mana dilengkapi dengan analisa sistem. Jadi kalau misalnya analisa sistem yang paling sederhana itu berkaitan dengan inputnya apa, outputnya seperti apa gitu ya. Jadi input output sistem itu bagaimana gitu ya. Jadi bagaimana sistem ini bisa bekerja itu biasanya dinyatakan dengan bagaimana karakteristik inputnya dan bagaimana karakteristik outputnya gitu. Nah, jadi ini di poin yang kedua kita diminta untuk memberikan analisa tersebut, memberikan gambaran tersebut dalam bentuk sebuah laporan gitu. Nah, jadi laporan project gitu ya. Kemudian yang ketiga ya kita diminta untuk mendesain simulasi gitu ya dengan menggunakan aplikasi Proteus gitu ya. Jadi aplikasi Proteus. Jadi sensor strain gate ini kita integrasikan ke dalam aplikasi simulasi Proteus gitu ya. Lengkap dengan kebutuhan-kebutuhan untuk konfigurasi closed loop system gitu. Misalnya butuh apa lagi untuk closed loop ini? Oh, butuh mikro ya, kita tempatkan mikro. Oh, butuh motor, tempatkan motor. Oh, butuh LCD, butuh segmen ya, kita tempatkan indikator-indikator yang memang di situ diperlukan oleh sistem yang teman-teman desain gitu ya. Jadi kita menggunakan media Proteus sebagai media simulasi sistem kontrol yang sudah kita desain. Kemudian presentasi hasil project pada pertemuan yang akan datang. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan mempresentasikan gitu ya hasil dari project yang sudah disiapkan. Tentunya di sini akan ada diskusi yang menarik ya pada saat kita sudah menyiapkan ya project mengenai implementasi strain gate ini ya dengan lengkap gitu ya, termasuk dari sistemnya, gambaran sistemnya, laporannya ya, kemudian juga dengan simulasinya, maka di situ akan menjadi sebuah material diskusi yang cukup gitu ya untuk bisa kita angkat sebagai sebuah pembahasan. Oke, baik. Ada pertanyaan untuk tugas pekan depan? Baik, jika sudah cukup jelas, tugas ini akan kita share ya di Google Classroom ya. Nanti teman-teman bisa mengecek di Google Classroom terkait untuk materi kuliah beserta detail tugas-tugasnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kita di siang hari ini. Terima kasih atas perhatiannya ya. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.